Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Kak Evelyn berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, kakak mau sapa dulu nih Kak Wulan. Shalom Kak Wulan. Shalom Kak Evelyn. Apa kabar Kak Wulan? Luar biasa. Dalam keadaan sehat ya Kak? Pasti Kak. Oke, adik-adik kita bersyukur, puji Tuhan kita masih bisa bertemu dalam ibadah online kita minggu ini. Mari adik-adik siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan diri kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya mau memuji Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Tepuk tangan semuanya. Menari, melompat, bertepuk tangan. Tra-la-la-la-la-la. Ayo menari. Tri-li-li-li-li-li. Ayo melompat. Hey! Tra-la-la-la-la-la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tra-la-la-la-la-la. Ayo menari. Tri-li-li-li-li-li. Ayo melompat. Hey! Tra-la-la-la-la-la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Tra-la-la-la-la-la. Ayo menari. Tri-li-li-li-li-li. Ayo melompat. Hey! Tra-la-la-la-la-la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sikap menyembah Tuhan adik-adik. Mari kita menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan membawa kerinduan kami, kiranya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Mari adik-adik sungguh-sungguh mencari Tuhan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa
dalam kemuliaan yang kudus. Mari adik-adik, sungguh-sungguh kita merindukan Tuhan. Mari mama papa yang mendampingi adik-adik, kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, masuk lebih lagi. Jiwaku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. kami nantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Kudus-kuduslah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kita menyembah Tuhan. Angkat tangan adik-adik. Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Kami nantikan Engkau ya Tuhan. Sekarang Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Tuhan, kami nantikan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini bersusah hati Tuhan berikan penghiburan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa penuhkan setiap kami, urapi setiap kami ini dengan api roh, dengan api roh-Mu, Dengan api roh-Mu, dengan api roh-Mu.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, terima kasih atas urapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memenuhi setiap adik-adik dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan diberkati saat ini Tuhan. Di setiap rumah demi rumah ya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semuanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini adik-adik kami yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Saat ini Tuhan yang berkekurangan Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami mau memuji, bersorak-sorai untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dan Engkau dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik yang masih semangat, kita masih mau bernyanyi buat Tuhan. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Siapa yang mau jadi anak taat? Semuanya ayo kita mau bernyanyi, ku mau taat. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, terutama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, hey, terutama bagiku. Kau yang terutama, hey, dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Bagiku Engkau yang terutama. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik bersuka cita. Haleluya. Yang bersuka cita katakan yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita katakan kepada Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hatimu, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah di rumah. Mari biarlah Tuhan yang terus memberkati kami dalam ibadah kami sampai selesainya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kami boleh diajar dan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian dalam hati kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, untuk kami boleh sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Oke, hari ini Kak Loren mau cerita. Cerita Kak Loren diambil dari salah satu kitab di Perjanjian Baru, di mana ada seseorang yang menulis cerita gitu ya, menulis cerita kepada seorang temannya yang bernama Theophilus. Nah, kira-kira adik-adik bisa menebak kitabnya Kak Loren hari ini ambil dari mana? Yuk kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul yang pertama. Hari ini Kak Loren mau cerita di 2 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, Kitab Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, seorang dokter gitu ya, seorang tabib, seorang yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Dia menceritakan apa yang dia tahu tentang Tuhan kepada temannya Theophilus. Makanya di Kisah Rasul pertama itu dibilang, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi sudah pasti jelas Lukas ini adalah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, apa saja yang diceritain sama Lukas kepada Theophilus? Kira-kira kalau dibaca lebih dalam, maka di sana dikatakan Bapak Lukas ini tuh cerita tentang Tuhan Yesus. Apa saja yang dia tahu, apa saja yang diajarkan sama Tuhan Yesus sejak Tuhan Yesus ada sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, hari ini kita mau jadi seperti Theophilus nih, teman-teman. Kita mau mendengar, kita mau membaca apa yang disampaikan Lukas kepada Theophilus ini. Jadi kita dengerin baik-baik ya. Theophilus dikasih tahu tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi kita tahu sama-sama ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya pada hari Minggu, waktu itu adalah hari Paskah, dia selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada murid-murid yang sedang di dalam rumah, ada yang di jalan, semua
dikunjungi sama Tuhan Yesus. Semua Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Nah, di kitab ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Lalu apa yang terjadi setelah 40 hari? Kita tahu sama-sama, Tuhan Yesus kemudian terangkat ke surga. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, adik-adik, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Yuk kita sebagai murid-muridnya Tuhan juga baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang dilakukan para murid-murid waktu itu? Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid taat sama perintah Tuhan. Apa yang dikatakan? Waktu itu Tuhan pesan, kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus menunggu apa yang dijanjikan Bapa. Akhirnya para murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, adik-adik. Dia berkumpul, dia ngapain ya berkumpulnya? Di sana dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi semua murid-muridnya sudah menyaksikan Tuhan naik ke surga. Mereka semua bertekun dengan sehati, satu hati, pingin segera menantikan janji Tuhan. Apakah itu? Janjinya adalah akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, kita juga tahu dong siapa murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, benar. Namanya Yudas Iskariot. Apa yang terjadi sama Yudas Iskariot? Dia bunuh diri, adik-adik. Dan murid-murid Tuhan Yesus akhirnya sepakat untuk mencari penggantinya Yudas. Nah, akhirnya dipilihlah penggantinya adalah namanya Matias. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus sudah kembali lengkap. Kemudian mereka tetap terus bersehati, terus bersama-sama berkumpul, berdoa, menantikan janji Tuhan, menantikan apa yang Tuhan sudah katakan bahwa akan dicurahkan kuasa Roh Kudus. Lalu tibalah hari Pentakosta. Jadi waktu itu semua orang percaya kumpul adik-adik di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Yuk sama-sama baca di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang kedua. 3, 2, 1. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wah, jadi mereka lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras, adik-adik. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi waktu itu di hari Pentakosta, semua orang Yahudi berkumpul, adik-adik, dan di tempat berkumpul murid-murid Tuhan Yesus, itu ada bunyi seperti tiupan angin yang keras di seluruh rumah, dan tiba-tiba tampak lidah-lidah seperti nyala api yang akhirnya hinggap di atas kepala masing-masing murid-murid, dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini tanda yang dituliskan di Alkitab bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus, dan itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah berjanji bahwa setiap murid-muridnya akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Jadi di dalam Kisah Para Rasul ini, di sini dikatakan dia semua murid-murid Tuhan Yesus akhirnya menerima Roh Kudus. Nah, artinya ada kuasa dari taat kepada perintah Tuhan. Murid-murid yang taat, akhirnya murid-murid juga yang menerima janji Tuhan. Kalau orang berharap kita semua juga seperti murid-murid Yesus ini ya, kita taat kepada perintah Tuhan dan kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita. Kita akan menerima apa yang Tuhan telah firmankan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah ragu untuk menjadi anak yang taat ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di sana tuh mereka bingung, mereka mulai berkerumun, mereka bingung apa sih yang terjadi sama rasul-rasul, sama murid-murid Tuhan Yesus itu. Karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang yang ada di sana, karena mereka semua kan dari berbagai macam asal gitu ya. Ada yang bahasanya orang-orang Media, ada yang bahasa orang Parsia, ada yang Mesopotamia, tapi mereka mengerti apa yang dibicarakan sama rasul-rasul. Wah, hebat sekali Roh Kudus itu. Tuhan berikan Roh Kudus, roh yang luar biasa, roh Tuhan sendiri ada di dalam diri murid-murid. Dan murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh Kudus berikan. Jadi mereka heran, mereka takjub, dan dikiranya mereka mabuk oleh anggur. Padahal bukan adik-adik. Ini semua terjadi karena kepenuhan Roh Kudus. Karena setiap murid-murid akhirnya menerima janji yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Setelah murid-murid dipenuhi kuasa Roh Kudus, akhirnya murid-murid punya keberanian. Adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus yang akhirnya punya keberanian berkhotbah di depan banyak orang adalah Petrus. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ini, Petrus dia bangkit berdiri, dia menyuarakan kebenaran, dia berkata tentang perintah Tuhan, tentang Injil, tentang kabar baik dari Tuhan yang disampaikan melalui perantara Nabi Yoel. Di sini Petrus berkhotbah luar biasa karena dia dipenuhi Roh Kudus. Dan Petrus bilang di akhir khotbahnya itu adalah menyerukan bahwa masing-masing harus bertobat, masing-masing harus memberi diri untuk dibaptis, dan masing-masing perlu untuk menerima pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang disampaikan sama Petrus, bahwa setiap orang yang ada di sana harus bertobat, harus mengaku pada Tuhan Yesus, dan harus percaya di dalam nama Yesus Kristus, maka akan menerima pengampunan dosa. Bertobat itu apa, Kak? Bertobat itu adalah balik kanan, gerak. Kalau di baris berbaris kan kita sering balik kanan, gerak. Maka tadinya mungkin kita berjalan menuju dosa, berjalan menuju iblis, berbalik, berjalan menuju kepada Tuhan. Tadinya berjalan menuju kegelapan, balik kanan, dia berjalan menuju terang. Tadinya berjalan kepada maut, kemudian karena bertobat dan menerima Tuhan Yesus, dia berjalan menuju hidup yang kekal. Pesan Kak Loren hari ini lewat khotbahnya Petrus, kita juga mau selalu bertobat setiap hari. Kita mau terus menerima pengampunan dosa karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang mengampuni kita. Nah, setelah Petrus dia berkhotbah di depan banyak orang, adik-adik, ada berapa orang yang memberi dirinya untuk dibaptis, yang bertobat? Ternyata Alkitab catat di dalam Kisah Para Rasul ini ada
3.000 jiwa. Wah, banyak sekali kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Petrus yang tadinya tidak punya keberanian yang besar, setelah dia terima kuasa dari Roh Kudus, dia dipakai Tuhan luar biasa menjadi saksi Tuhan. Bahkan di hari itu saat Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang memberi dirinya untuk dibaptis, bertobat, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah itu mereka berkumpul, tetap berkumpul adik-adik, walaupun sudah menerima kuasa, walaupun sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tetap bersehati, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Jadi betapa kuasa bersatu, berkumpul itu menjadi nyata. Orang-orang percaya di waktu gereja mula-mula ini, jemaat awal-awal nih, hasil Roh Kudus dicurahkan, itu adalah jemaat yang penuh dengan kuasa adik-adik. Jemaat yang taat sama Tuhan. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Mereka mau terus belajar tentang firman Tuhan. Hari ini Kak Loren dan adik-adik semua, teman-teman semua di rumah masing-masing, yuk kita mau contoh seperti jemaat yang pertama. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Adik-adik jangan pernah malas untuk belajar, apalagi belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, supaya kita semua semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Kemudian apa yang dilakukan lagi, mereka rajin bersekutu. Jadi kalau sekarang mungkin ibadah kita di rumah masing-masing, tapi teman-teman semua, adik-adik semua, kalau ada acara, ada ibadah online, ada pendalaman Alkitab, atau ada apapun yang diadakan dari Aerokids atau dari City Light, mungkin yuk miliki hati yang mau untuk bersekutu. Walaupun mungkin sekarang kondisinya tidak memungkinkan bersama-sama, tapi dari ruang masing-masing adik-adik tetap setia melakukannya. Dan murid-murid di jemaat yang pertama ini, mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Artinya mereka saling berbagi adik-adik. Mereka memberi apa yang mereka punya. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau bersama-sama. Dan yang terakhir, mereka juga selalu berdoa. Adik-adik, doa adalah nafas hidup kita, nafas hidup orang percaya. Jadi yuk kita selalu berdoa setiap harinya. Berdoa apapun, seperti kita sedang berbicara kepada Tuhan sendiri. Dan akhirnya karena mereka selalu percaya dan tetap bersatu, Tuhan terus pakai jemaat yang pertama ini menjadi jemaat yang disukai semua orang. Tentu kita mau dong menjadi orang yang disukai semua orang. Semua orang suka sama kita. Jadi kalau Ren mengajak setiap adik-adik, setiap teman-teman semua di rumah, yuk miliki cara hidup seperti jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu bersekutu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti, dan mereka selalu bersama-sama berdoa. Oke, firman Tuhan hari ini Kak Loren cukup sampai di sini. Kak Loren berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Yuk taruh firman itu di dalam hatimu, dimengerti dan kita lakukan supaya kita diberi kuasa, karena kita ini adalah bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, supaya Tuhan pakai kita menjadi saksinya. Jadi mari Kak Loren ajak untuk tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, sebagai bait Roh Kudus, kami menjaga hati kami. Kami juga mau Tuhan selalu menjadi anak yang taat. Kami mau selalu untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan menjadi seperti jemaat yang pertama yang selalu bertekun dalam pengajaran, selalu berkumpul untuk memecahkan roti, selalu berdoa, selalu bersekutu dan percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya firman-Mu bertumbuh, bahkan berbuah-buah lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Shalom teman-teman, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 23.
adik-adik, pengumuman untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya, agar adik-adik bisa didoakan. Yang kedua, pemenang aktivitas ibadah online tanggal 27 Juni adalah sebagai berikut. Yang ketiga, ingat dan catat ya adik-adik, untuk ibadah kita minggu depan, ibadah online kita via live Zoom dan YouTube channel Ero Kids jam 9 pagi. Oke, dicatat dan diingat jamnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa ikutan dalam ibadah live Zoom, adik-adik bisa ibadah di YouTube channel Ero Kids jam 5 sore, oke? Nah, jangan sampai kelewatan adik-adik, diingat dan dicatat tanggal dan jamnya ya. Nah, sekian pengumuman minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker, oke? Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu hati, bersyafaat buat bangsa, negara, dan untuk kita semua. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi kesukaan-Mu, dan biarlah ibadah kami juga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Anak yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan dimanapun mereka Tuhan, Kau sertai ya Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk Tuhan berkati bangsa ini agar bangsa ini bisa selalu terjagai, terlindungi ya Tuhan. Bangsa ini bisa diberi kesehatan, kekuatannya Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam COVID-19 ini kami harus berjaga jarak, berjauh-jauhan ya Tuhan. Walaupun kami berjauh-jauhan, kami tetap dapat beraktivitas di rumah saja ya Tuhan. Tuhan, berkati orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, agar bisa disembuhkan kembali ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami bisa beraktivitas, tapi kami di rumah beraktivitasnya, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersemangat beraktivitas, berikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul kembali seperti dulu ya Tuhan, agar bangsa ini bisa dapat menghilangkan COVID-19 ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, berkatilah Bapa, berikanlah Mama Bapa kesehatan supaya saat bekerja selalu sembuh Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah Mama Bapa dan keluarga dari penyakit supaya Mama Bapa terus bisa diberi kesehatan selalu yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, saat Mama Papa bekerja, berikan rezeki supaya Mama Papa bisa selalu sehat selalu Tuhan. Tuhan, saat ini aku sudah berdoa untuk keluarga Tuhan. Semoga saja Kau lindungi itu selalu ada untuk semua Tuhan. Bapa yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepadamu. Ya Bapa, kami mohon untuk selalu lindungi setiap keluarga, agar kami selalu hidup dalam kasih-Mu. Bapa, bimbing kami agar kami bisa menjadi keluarga yang
selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka dan juga hilangkan COVID-19 dari muka bumi. Ya Tuhan, terima kasih atas kesembuhan dari-Mu. Ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Wiweko. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati pelayanan, agar semakin banyak memenangkan jiwa. Berkati Ibu Wiweko, anak cucu-cucu dan penantunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gembala kami Tuhan, Paniko Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, keluarganya Tuhan, Kau berkati Tuhan, aspek kehidupannya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, di setiap rencananya Tuhan, di setiap yang akan dilakukannya Tuhan atas kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan, Kau jauhi Tuhan dari segala penyakit Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan, Kau berkati cucu-cucunya juga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Kau sertai ya Tuhan juga berkati Tuhan buat pemimpin sekolah minggu Tuhan, KYV Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, KYV Tuhan, Kau yang melindungi Tuhan, KYV Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, Kau tuntun ya Tuhan, untuk membangun anak-anak Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengarkan Tuhan doa kami ini Tuhan, biarlah doa kami ini Kau dengar Tuhan, Kau jawab Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan. Mari adik-adik kita satukan hati, kita angkat tangan kita ingin menerima doa berkat dari Tuhan. Luar biasa, hari ini ada yang dikasih Tuhan tentang ketaatan, sukacita. Bila kiranya dengan firman Tuhan hari ini kalian bertumbuh dan semakin taat. Amin. Mari kita studi firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan dengarkanlah doa berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, yaitu berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kepintaran, penuh dalam kehidupanmu. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk melakukan tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu diberkati Tuhan, ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena dia sudah pernah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk korbannya yang begitu manis, begitu indah buat kita semua. Dan dia sudah mengutus Roh Kudusnya yang memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.